Ibu mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Sekarang jam beda ya, jadi segala kegiatan dan aktivitas lain di luar dari BK kemarin sampaikan mohon disimpan dulu ya, kita belajar beda dulu ya. Oke. Nah, itu mau tanya dulu nih sebelum mulai pelajaran deh. Siapa di kelas ini yang suka bilang nanti aja tapi malah lupa, nggak dikerjain sama sekali, angkat tangan. Ya, Angkat tangan. Siapa? Ayo jujur aja. Siapa? Nggak ada yang pernah bilang nanti. Oke, kalau gitu nanti kalau ibu ini berarti langsung jalan semua ya. Kalau mereka sekarang nggak ada yang bilang nanti ya. Siapa yang pernah bilang nanti tapi malah lupa? Yo, ya, dua, oke ya, semua ya, hampir semua ya, 1000 orang deh. Nah, terus, kalau ibu kasih pilihan nih, main HP atau ibadah dulu? Ibadah. Udah pasti ya, kalau di depan ibu ibadah dulu ya. Oke, tapi kalau di belakang, kamu sudah rank berapa? Ibu yakin pasti dulu, ya kan? Oke ya. Nah gitu, oh gitu. Ternyata jadi emang relate ya. Ibu yakin nih kalian memang semua ibadahnya oke ya, gitu, rajin-rajin. Nggak pernah bilang nanti gitu ya. Oke. Ya, jadi ternyata ini emang relate, jadi bukan karena kita nggak mau sebenarnya ya, tapi memang kadang kita itu kalah sama kebiasaan. Allahu Akbar misalnya gitu. Tapi tanggung nih, pusreng baru jalan 5 menit. Siapa yang mau 10 menit lagi atau langsung matiin? Terserah ya. Jadi ya. Itu jadi sebenarnya itu bukan karena kita nggak mau, tapi karena kita kalah sama kebiasaan gitu ya. Oke. Nah, jadi hari ini ibu nggak bahas siapa yang salah, tapi ibu mau kita cari. Oke ya. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang konsisten beribadah, tenang menjalani hidup. Yang di sini masih hidup semua kan? Kalau orang masih hidup itu harusnya ibadah ya gitu. Karena kalau yang nggak ibadah cuman orang apa? Mati. Iya gitu, orang mati ya. Sama agama apapun itu pasti di agamanya yang pertama nyuruhin ibadah kan gitu ya. Oke. Nah, kenapa ibu ngambil materi ini? Sebelumnya ibu di sini pernah kan ibu-ibu BK nyebar angket AKPD atau sosiometri. Nah, AKPD itu adalah angket kebutuhan dasar peserta didik. Jadi di angket kalian itu hal yang paling tinggi adalah kalian sulit konsisten dalam hal beribadah. Semua nih satu kelas ini tuh sekitar 80% itu hasilnya itu ya. Nah, maka hari ini ibu mengangkat tema ini tentang konsisten beribadah, tenang menjalani hidup. Oke. Nah, ini ya. Jadi di sini ibu ada tujuan ibu memberikan layanan ini adalah yang pertama untuk mengenali kebiasaan ibadah diri kalian masing-masing ini gimana sih gitu ya. Terus menyadari pentingnya disiplin dalam beribadah, dan yang ketiga itu membuat komitmen. Jadi nanti outputnya kalian nih bakal buat komitmen diri kalian sendiri untuk lebih baik dalam hal beribadah. Nggak pernah bilang nanti kan tadi, jarang kan yang bilang nanti.
Oke, berarti harus bisa ya. Oke. Nah, ini. Oh ya, di pertemuan ini ada Ibu mau menjelaskan dulu kontrak belajarnya ya. Jadi di sini itu semua harus kondusif, harus saling menghargai, tidak ada kegiatan lain selain materi BK hari ini. Jadi tolong handphonenya, ML-nya, Twitternya, Instagramnya, sosmednya, TikToknya disimpan dulu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, yang tadi Ibu sampaikan itu kan tujuan layanan ini kan adalah membuat kalian itu konsisten dalam beribadah ya. Tapi realitanya yang terjadi adalah pasti ini kan. Oke, sekarang coba kamu bacain yang realitas siswa yang sekarang itu apa? Sebentar. Ya, kamu coba baca silakan. Nah, sebutin nama. Ternyata realita beribadah siswa sekarang itu gimana? Nama siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo, biasa dipanggil Pras. Di sini saya akan membacakan realitas siswa. Yang pertama, sering menunda ibadah, lupa atau malas, lebih fokus ke HP, belum konsisten. Nah, oke ya. Nah, ini kira-kira relate nggak sih sama kalian? Relate semua apa relate satu aja? Oke, kalau kamu deh. Sebutin nama dari keempat ini yang relate yang mana di kamu? Apa semuanya atau satu item aja? Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Akila Fatin. Semuanya relate. Semuanya relate, oke. Nah ya, jadi realita yang terjadi itu adalah ini ya, gitu ya. Jadi siswa itu sering menunda ibadah. Menunda itu banyak karena halnya ya, tapi yang paling sering distraksinya pasti karena gadget sih kalau di siswa zaman sekarang ini kan. Gadget, media lah pokoknya ya. Selain ada temen juga gitu, nongkrong di sana. Lupa atau malas, nah ini adalah penyakit seluruh umat sih, lupa atau malas ya gitu. Terus ini lebih fokus ke HP, sama belum konsisten. Jadi kayak hari ini sholat subuh, besok enggak. Hari ini maaf di sini yang beragama non muslim. Nah, misalnya ke gereja atau minggu ini minggu depan tidak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi belum konsisten. Jadi nggak dilaksanain setiap hari itu seperti itu gitu. Jadi kalau bahasa orang dulu itu masih angot-angotan gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya. Nah ini nih yang kata-kata disiplin ini ya, kata-katanya simple tapi menerapkannya sulit ya. Apa itu disiplin ibadah? Jadi disiplin ibadah itu adalah melakukan ibadah secara rutin, tepat waktu dan konsisten gitu. Oke, kamu deh. Ya silakan. Namanya siapa? Nama saya Fazri. Agama? Islam. Muslim. Tadi sholat subuh nggak? Sholat, Kak. Sholat jam berapa sholatnya? Jam 5. Oke, jam 5. Nah, ini Fadli ini adalah contoh seorang muslim yang baik gitu ya. Nah, biasanya orang yang kayak gini nih nanti bakal jadi calon pemimpin yang baik juga. Ini yang cewek-cewek boleh di-tag ya gitu. Oke. Kamu deh. Sebutkan nama. Nama aku Zahra Firmansyah. Agama? Islam. Tadi pagi sholat subuh nggak? Sholat. Jujur apa bubur? Jujur. Oh, jujur. Beneran. Sholatnya jam berapa? Sholat subuhnya? Oh, 5:30. Oke, yang penting masih sholat ya, walaupun mataharinya udah ngintip-ngintip dikit gitu ya. Oke, nah bagus ya, adalah contoh yang bagus nih. Muslim dan muslimah yang bagus, cocok nih kayaknya ya gitu. Oke, yang tadi non muslim? Oh ya, nah. Oke, sayang, silakan cantik. Sebutkan nama. Nama saya Maria Ulika Penggutam. Oke, Maria, agamanya? Kristen. Kristen. Maria, kalau itu konsisten nggak ibadah seminggu sekali atau setiap hari memang ada ibadah yang dilakukan? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Setiap minggu tidak? Setiap minggu. Pernah ada gangguan nggak yang dari diri kamu sendiri? Males misalnya diajak mama ke gereja gitu, pernah nggak? Enggak. Selalu ikut? Tapi Oke. beda gereja sama mama. Oh, beda gereja. Oke, good ya. Nah, ya oke. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini tadi ya. Jadi kita itu harus bisa disiplin ya dalam ibadah.
Nah, terus gimana sih caranya mulai disiplin? Nah, bisa coba kamu bacain di sini gimana cara kita mulai disiplin dalam beribadah. Ayo. Ayo bacakan. Ini nama dulu. Ya, nama boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Raisa. Cara mulai disiplin itu yang pertama mulai dari hal kecil, yang kedua buat jadwal ibadah, yang ketiga kurangin instruksi, dan yang keempat ingat tujuan. Oke. Oke, siapa nama kamu? Raisa. Rahisa ya? Raisya. Oke. Raisya, Ibu mau tanya tentang ini deh, jadwal ibadah. Kamu punya jadwal ibadah yang rutin nggak? Setiap hari? Nggak ada. Nggak sholat 5 waktu berarti? Ya, enggak deh, harus ya kan? dijadwalin dong, Kak. Oke, berarti Kan emang dari sholat diri 5 sendiri. waktu. Iya, tapi oke, emang nggak dijadwalin. Oh, nggak dijadwalin. Oke, setelah itu yang selain itu ada yang lain nggak tambahan, misalnya kayak puasa Senin Kamis Enggak, kah? paling salat duha. Sholat duha. Oh, good job sekali. Sholat duha itu adalah salah satu cara membuka pintu surga loh. Amin. Ada yang mau diajak nggak nanti sama Raisya ke surga? Oke, ya itu jadi tadi yang disebutin ya. Jadi jadwal ibadah itu tadi bisa dengan ya sholat 5 waktu yang memang sudah terjadwal ya. Kalau Raisya tadi ditambahin sama sholat duha gitu ya. Nah terus kamu deh. Kalau kamu, Ibu mau tanya, tujuan kamu beribadah, nama, sebutkan nama. Nama saya Pras, Agamanya Islam, Islam. Tujuan kamu beribadah apa? untuk mencari ketenangan. Mencari ketenangan. Apakah kamu sudah tenang sekarang hidupnya? Kok masih belum? Belum. Ibadahnya gimana? Sudah lancar? Belum. Berarti nanti harus Lancar ya? dilancarkan lagi ya. Oke, thank you. Kamu deh, sayang, cantik. Pakai. Oke, Ibu mau tanya tentang tujuan. Kamu agama, sebutkan nama. Nama Ciara. Nama Ciara. Syara, kalau tujuan kamu beribadah itu apa sih? Sholatnya setiap hari on time nggak? Tipe waktu kan? Oke, tujuannya apa? Pengen mencari ridho Allah. Nanti giliran kamu habis ini ya. Oke, apa? Oke, apa? Nggak apa-apa, nilai plus lo nanti Mengejar dari ridho Ibu. Allah. Mengejar ridho Allah. Mengejar ridha Allah. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, kayaknya tadi ada yang bersemangat sekali dengan materi Ibu hari ini. Terima kasih, love you. Oke, silakan, tujuan kamu beribadah apa? Sebutkan nama. Nama saya Azra. Tujuan saya beribadah tuh satu, karena mau kelas 12. Jadi mau jadi minta doanya mau kuliah dapat. Oh iya. Nah, berkaitan dengan Azra nih, Ibu mau kasih sesuatu apa ya? Sesuatu perumpamaan gitu. Azra katanya tujuannya beribadah nanti karena mau kelas 12, minta dukungan ridho Allah kan. Nah, ini Ibu mau cari, benar sekali bisa itu jadi salah satu tujuan ya. Kalian ini setiap hari pasti lewat jalan kan, lewat jalan entah kereta, kalau kereta jalan raya kan, jalan mobil, motor gitu kan. Nah, jadi si Azra ini jadi dia pengen pakai jalur langit. Nah, ibadah ini bisa mengencangkan jalur langit. Nih, coba kalau kita lewat bawah nih, Ibu bawa motor, yang lain bawa motor semua nih. Kira-kira macet kan? Pasti kan? Coba kalau kita lewat atas bisa terbang, kira-kira bisa lebih cepat nggak? Nah, jadi itu perumpamaannya. Kalau kita beribadah, kita backingannya backingannya jalur langit. Jadi itu bisa mempercepat sampai ke tujuan kita. Benar, itu bisa jadi salah satu tujuan kita beribadah. Nah, jadi kalau misalnya mau kelas 12, nanti setelah ini mau ke UI kah, STAN kah, ya kan? Mainkanlah jalur langitnya gitu ya, seperti yang disebutkan sama teman kalian tadi. Oke ya? Nah, oke, sekarang sekarang ini kita masuk ke materi refleksi ya. Jadi di sini saya akan mulai. Nah, Ibu mau maju deh 5 orang ya, pilih random deh. Kamu maju, nah sini, maju 1. Nah, kita mau mulai merefleksi nih. Kamu deh, kamu maju sini 1 ya.
Terus kamu nak? Iya. Ya. Kamu. Ya, sini. Ini itu di sini maju kamu. Iya, maju. Iya. 5 orang ya. Mana nih Diva nih? Ini Bu, Diva. Udah tadi saya tanyain. Siapa lagi nih yang belum nih? Kamu deh sayang, cantik. Ayo. Iya, kamu. Ya biar apa ya? Nggak capek duduk terus gitu. Silakan. Oh ya boleh. Kalau nggak siapa deh yang mau berbagi? Ya kenapa kamu takut saya tunjuk ya? Oke kamu. Siapa yang mau coba berbagi sama temannya? Nggak ada kan? Pasti. Kalau saya gitu pasti nggak ada yang mau. Satu lagi. Silo di sini kalau nggak nak di sini sayang. Kamu. Kamu main-main mata dari saya ya nih. Pegang. Oke, ya. Coba sebutkan nama, terus baca ini. Saya akan mulai yang ini. Sebutkan rencana yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki ibadah. Sebutkan nama terus sama jawab refleksi ini. Nama saya Hafiz Romero. Jadi saya akan memulai ibadah saya jadi lebih suatu waktu. Karena saya agak bolong-bolong dikit nih. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ingat Bolong sebentar. Bolong izin. Kamu agamanya? Islam. Islam. Oke, bolong-bolongnya itu setiap hari ada atau jarang-jarang? Setiap hari pasti ada aja yang bolong gitu. Setiap hari sih. Ya, nggak apa-apa. Kejujuran yang kalian sebutkan di sini itu nanti bisa jadi pahala tersendiri buat kalian gitu. Justru kalau kalian nanti nggak jujur ya, itu bakal nanti setelah keluar dari kelas BK plus ya dapat plusnya dosa ya. Oke, setiap hari. Oke, terima kasih sudah mau jujur dan berbagi. Oke, next ya kan. Nama, agama. Nama saya dan Ramadan, agama saya Islam. Sebutkan rencana yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki ibadah. Apa rencananya? Iya. Rencana saya itu kan kadang-kadang saya kan kalau sholat juga sering bolong lah tiap hari juga bolong. Iya, oke. Paling sering itu sholat subuh sih. Bolong. Makanya kadang-kadang saya kalau tidur tuh pengen bangunnya lebih cepat lah biar bisa sholat subuh. Udah itu ya. Terus rencananya gimana nih untuk memperbaiki ibadah terutama sholat subuh kamu tadi? Pasang alarm gitu ya, boleh. Oke, good. Ada lagi? Udah, oke. Ya, silakan selanjutnya nama, agama. Nama saya Alfa, agama saya Islam. Ya, terus ini jawab pertanyaan refleksi ini. Kalau rencananya sih ya saya sama juga kayak masih sering bolong-bolong juga sholatnya. Nah, sholat apa yang paling sering bolong? Asar sih Kak biasanya. Oke. Iya, kenapa? Maksudnya bolong sholat asar kenapa? Karena tuh kadang kalau asar kadang suka ketiduran gitu. Yaudah gitu sih, paling kalau untuk caranya biar nggak bolong-bolong itu juga mungkin ini sih mengurangi main HP Kak, karena kadang tuh HP ngebuat jadi males gitu Kak. Oke, mengurangi main HP gitu. Oke, good, terima kasih. Next ya, yang selanjutnya. Nah, saya Zilan, agama Islam. Terus rencana saya mungkin lebih ke bangun pagi karena paling susah sholat subuh. Jadi sebenarnya bukan karena bangunnya susah juga sih, tapi kadang kayak udah bangun terus kayak aduh masih pagi banget. Oh ya, tadi ibu bilang ya nanti aja gitu, tapi malah kelupaan dan lewat. Nah, relate kan nih materi yang ibu sampaikan tadi. Oke, berarti nanti sebentar, caranya gimana tadi? Tidurnya mungkin lebih cepat, jadi bangunnya lebih pagi. Sama? Ya, sambil menguatkan iman. Tepuk tangan dulu dong. Ih, kok sedikit? Ayo tepuk tangan semuanya. Tenang ya. Kalian ini dengan mensupport kayak gini itu salah satu cara kalian. Jadi kalian harus seneng loh jam BK. Pahalanya banyak ya kan, karena bisa memperbaiki teman-teman kalian ini. Kalau ini sholatnya nanti 5 waktu terus, nanti yang dapat pahala semua loh, ya kan? Kalian membantu dalam hal mereka beribadah gitu. Jadi setiap mereka sholat nanti kalian dapat pahala, makanya disupport dong ya. Oke, ya silakan nama. Oke, saya Jidan Alkasin Saputra dari absen 37 agama Islam. Ya. Sebentar.
Ya kan saya sholat agak bolong-bolong gitu, Bu. Ya kadang sholat kadang lupa gitu. Yang bolong sering bolong sholat apa semuanya? Semua katanya. Oh. Kayaknya kamu deket banget sama dia, sering ngajakin bolong ya? Iya biasa gitu. Tuh. Saya biasa asar. Yang paling sering? Asar. Oke, kenapa kamu suka bolong sholat asar? Iya kadang balik langsung Tidur. Kadang tidur, gitu. Kadang pulang sore. Oke, nah kalau gitu rencana apa nih yang mau kamu lakuin untuk memperbaiki ibadah kamu tadi? Ibadahnya umurnya dikurangin mau nggak? Siapa tadi yang ngomong ibadah dikurangin? Kalau umurnya juga dikurangin mau? Boleh katanya. Aminin nggak nih? Iya rencana saya tuh ya paling ntar kalau misalnya udah waktunya asar saya langsung sholat gitu paling. Oke, nggak balik pulang ke rumah langsung sholat paling nggak tidur dulu. Oke. Nah kan untuk supaya iman saya kuat gitu supaya sholat saya ingat selalu siksa neraka. Tuh, siksa neraka. Tuh zaman kalian nggak ada ya? Kalau zaman ibu dulu itu ada buku, ya kan? Buku itu tuh memang kayaknya ngaruh banget ya. Kalau zaman sekarang nih kalian tuh sudah termanjakan dengan duniawi deh ya. Allah, astagfirullahaladzim ya. Ibu nanti takutnya di surga nggak ketemu kalian gimana ya? Tuh ya. Nah zaman ibu dulu itu ada film juga tuh yang di TPI, ada yang tahu nggak? Film siksa kubur, ya kan, bangkit dari kubur segala macam. Zaman ibu dulu pokoknya agak inilah gitu ya. Tapi itu tujuannya baik ya. Jadi rajin kita ibadahnya, oke? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong semuanya, ayo. Ih kurang, nggak semangat. Oke ya. Nah, ini ibu ada LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Coba tolong di scan, terus nanti dijawab LKPD-nya ya. Coba udah di scan belum? Udah, isinya gimana coba? Benar nggak? Soalnya ibu kadang suka salah. Oh iya benar ya. Ya silakan dikerjakan ini ya. Oh, jawab jujur ya sesuai keadaan kalian gitu. Jangan takut rahasia akan bocor gitu ya. Oke. Karena di BK ini sistemnya no drop, no bocor-bocor ya. Iya bener. Di BK no drop, no bocor-bocor pokoknya. Jadi aman lah insya Allah. Segala sesuatu yang kalian sampaikan nanti manfaatnya buat diri kalian sendiri. Sip ya. Silakan. Sini masuknya. Salah. Udah ngisi belum? Kabar buka, ayo. Silakan, ini ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Sedikit kok pertanyaannya.
Jadi nanti bakal ada dua QR yang harus dua angket yang harus kalian isi ya. Setelah ini nanti masih ada satu lagi. Oke, sudah semua ya? Yang belum, katakan. Yang belum isi selesai. Oke, ya silakan. 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Silakan diisi. Harus ngisi semua ya di kelas ini. Yang nggak masuk berarti yoga sama tadi ada 2 dispen ya. Ketua kelas siapa? Ketua kelas mana sih tadi? Lupa ibu. Ketua kelas mana? Hah? Nggak balik lagi ya? Belum balik lagi. Siapa tadi namanya? Oh gitu. Besar banget sampai lama ya. Sampai lama ya. Ntar kalau sampai jam pelajaran ibu nggak selesai nanti tolong suruh ke ruang BK ya. Siapa ini namanya? Tadi sampai nanti jam pelajaran ibu selesai sedikit lagi atau berapa 10 menit lagi lah nggak balik, ntar ibu panggil deh dia. Nggak pengen tahu, pengen sharing apa sih yang dikeluarin gitu ya nggak? Sampai lama banget gitu kan ya. Oke. Enggak loh, BK itu bukan polisi sekolah loh, jadi kalian jangan ngejudge gitu ya. Kalau yang masuk ke BK itu pasti siswa bermasalah, itu nggak banget ya. Oke. Kalian bisa sharing banyak hal di BK ya. Sharingnya terutama tentang yang sekolah ya, jangan yang lain-lain. Oke. Oke, sudah ya? Sudah selesai semua ya? Yang belum ngisi ini siapa? Yang belum isi? Udah ya? Hah? Ketua kelas. Tadi yang toilet ketua kelas itu? Oh. Ya, positif tinggi. Ibu mau positif tinggi dulu ya. Mungkin memang ya gitu ya. Oke, next ya. Nah, selanjutnya ada lagi evaluasi ya. Kalau ini cuma tinggal ngisi setuju tidak setuju gitu doang kok, cepet ya. Insya Allah 2 menit kayaknya selesai nih. Oke, silakan di scan lagi nak. Yuk di scan. Udah. Oke. Ya di scan ya. Coba ibu mau lihat isinya benar nggak evaluasi? Oh iya benar. Oke. Sip. Isi. Sebentar. Ini kenapa bertiga nih? Mesra banget duduknya. Ya coba, ayo di ini jangan bertiga, sempit, kasihan nanti ruang geraknya. Oke ya. Ya kamu yang nggak masuk hari ini yoga sama 2 dispen tadi, 3 ya. Jumlahnya berapa? 37. Oh ya, BK sampai jam berapa? 45, oke. Oke, selama ya. Yuk, tadi kamu yang baru datang di scan ini. Siapa namanya? Kamu ketua kelas? Kamu ketua siapa tadi? Ketua kelas. Siapa yang bilang tadi izin ketua kelas? Ini siapa? Arya. Oh, tadi yang 2 orang izin. Oh iya tadi ya, buka perhatiin. Ya Arya, ini di scan terus diisi ya. Oh berarti yang belum datang ketua kelas malah ya. Oke. Ada yang memang dia dijadikan ketua kelas supaya dia rajin. Ya. Berarti kayak gitu ya di kelas ini ya. Iya. Hah? Kamu rajin. Oh, cuman memang sering ke toiletnya lama. Oh.
Apa tempat favorit? Jangan-jangan di situ. Iya, udah. Oke. Ya, diisi ya, silakan ininya, evaluasinya. Jangan sampai ada yang nggak ngisi. Nanti Ibu catat namanya, Ibu panggil ke BK. Oke. Hah? Nggak takut dong, kan aku bukan singa, aku bukan nggak gigit, jadi jangan takut. Panggil ke BK juga jangan takut. Oke ya. Ini udah ada yang belum? Siapa yang belum isi? Sudah semua ya? Yang belum isi ini siapa? Angkat tangan. Yang belum isi, yang belum selesai ngisi. Udah ya? Udah semua ya? Oke, nanti namanya Ibu liatin loh satu-satu loh. Yang enggak ngisi. Jangan random dong isinya. Oh, beda. Pokoknya isinya yang sesuai ya, harus sesuai sama keadaan diri kalian. Oke? Oke ya? Oke, kalau sudah, nah ada video kita nobar ya, gitu. Nah dulu. Hah? Popcorn. Oh. Iya jangan dong, ini 3 menit doang, nggak perlu popcorn. Oh, ada suaranya ya? Oh, nggak ada suaranya. Sebentar ya. Udah kok ini. Kok nggak ada suaranya ya? Oke, nah ini berhubung suaranya mungkin error, Ibu jelasin aja ya. Kalian nonton gambar aja, kalian interpretasi sendiri. Kira-kira ini memang suaranya juga nggak ada kok, nggak ada, cuman dia background musik doang. Kalian analisis kira-kira video ini itu bercerita tentang apa? Ya, silakan yang udah tahu, nanti kita sharing bareng-bareng ya. Ya suaranya. Silakan dilihat gambarnya saja. Tapi emang videonya juga nggak ada suaranya kok, jadi is oke sih. Kok hilang? Oh, kok hilang ya? Oh, ini lagi loading. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai sini ya? Masih next. Oh. Ini ya, oke. Ya kok keulang lagi ya di sini.
Gini aja deh. Kok hilang lagi? Ya kok hilang-hilangan ya? Ya. Nah, jadi intinya si nenek ini marah nih karena makanannya ini dimakan sama si cowok ini, si abang-abang itu. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu tadi video refleksinya. Coba ada yang mau coba sharing nggak kamu tentang video ini? Kamu udah nonton kan? Udah, coba. Berdiri deh biar kedengaran suaranya sama teman-temannya. Ya, apa yang kamu dapat dari video ini? Ceritanya gimana dulu deh video ini? Awalnya tuh nenek-nenek beli makanan di mesin. Terus habis itu setelah dia nunggu kereta di stasiun, ketemulah anak muda yang memang makanannya itu sama. Cuman dipikir nenek itu makanannya dia, karena dia nggak tahu kan, namanya juga nenek pasti udah lupa. Nah terus makanannya langsung dibuka sama nenek-neneknya, padahal dia nggak tahu kalau misalkan makanannya itu makanan yang di sampingnya orangnya, bukan punya dia pribadi. Nah setelah dia masuk kereta, dia baru tahu kalau misalkan makanannya itu udah di tas, bukan pas tadi dia buka. Nah kesimpulan yang bisa diambil, kita harus bisa koreksi dulu kalau semisalkan memang itu bukan milik kita. Kita lebih baik lihat dulu kalau semisalkan makanan itu punya kita, di tas memang nggak ada, berarti itu memang punya kita. Tapi kalau semisalkan makanan itu bukan punya kita, janganlah kita mengambil. Tapi di satu sisi lain, si nenek itu juga kan nggak tahu kalau misalkan makanan itu bukan makanan dia. Jadi kesimpulannya nenek itu lupa kayaknya. Oke, terima kasih Rian. Nah, Kak Rian, jadi tadi ya, jadi kita pertama jangan menjudge orang lain dulu ya. Kalau misalnya dia itu jahat sama kita, kita harus koreksi diri dulu. Salah kita di mana, baru kita koreksi orang lain gitu ya. Oke. Nah, yang tadi salah satu nenek-nenek itu juga lupa. Nah, di kelas ini jadi yang sering lupa sholat berarti nenek, kakek. Nah, gitu kan, karena manusiawinya nenek-nenek lupa kan, manusiawinya kakek-kakek juga lupa. Berarti kalian di sini yang sering lupa sholat itu nggak ada bedanya sama nenek-nenek atau kakek-kakek ini. Nah, ibu juga mau ngasih satu pesan yang ibu ambil dari video ini ya, tapi berkaitan dengan tema kita ibadah hari ini. Nah, jadi kan si nenek-nenek ini merasa punyanya diambil ya, terus dia marah kan sama orang lain. Nah, dalam hal ibadah juga mungkin ada satu hal yang buat kalian malas dalam ibadah. Misalnya kalian udah doa nih kan sama Allah, misalnya sama Tuhan, minta misalnya nanti nih ya masuk ke ITB atau masuk ke UI. Nah ternyata Tuhan nggak kasih tuh kemauan kalian gitu ya. Jadi kalian nanti jangan berburuk sangka dulu sama Allah, jangan berburuk sangka dulu sama Tuhan, langsung kalian malas ibadah, nggak mau menjalankan perintah ya. Karena hidup kalian ini bukan punya kalian sebenarnya, ya kan?
hidup kalian sekarang ini bukan punya kalian tapi punya Allah, punya Tuhan. Jadi segala sesuatu hal buruk yang terjadi sama kalian sekarang, jangan langsung kalian anggap kalau Tuhan itu nggak adil sama saya, Allah itu nggak adil sama saya, karena Allah itu mungkin ngambil sesuatu dari kalian. Kayak kan tadi kan diambil ya si itunya, dia ngerasa nenek itu biskuitnya diambil ya, tapi itu memang sebenarnya bukan punya dia. Nah kalau Allah lagi, itu yang Allah ambil itu pasti nanti akan Allah gantikan yang terbaik buat kalian. Jadi pesan ibu, kalau misalnya kalian kan di sini pasti ada yang sering kan, misalnya saya udah rajin nih sholat duha, misalnya minta nanti buat naik ke kelas 12 saya peringkat 1, ternyata saya nggak peringkat 1, terus males kan ibadahnya, turun kan langsung sholatnya, males kan, doanya nggak kenceng lagi kan. Nah kayak gitu. Jadi pesan ibu kayak gitu ya. Jadi kalian apapun yang terjadi dengan kehidupan kalian, kalian jangan berburuk sangka sama Allah, jangan berburuk sangka sama Tuhan, karena pada dasarnya kehidupan yang kalian sekarang bukan milik kalian. Dan positive thinking aja kan, nenek-nenek tadi sebabnya juga nggak positive thinking kan, ini sama manusia apalagi sama Allah ya kan, itu yang punya seluruh dunia ini. Jadi gitu ya, jadi tetap ibadah, tetap rajin sholat, tetap rajin ke gereja, rajin ke vihara, apapun agama kalian, kalian harus tetap rajin ibadah gitu ya. Oke ya, materi BK hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Nah sebelum Ibu akhiri pelajaran BK hari ini, Ibu mau bilang terima kasih banyak ya untuk kalian udah ngikutin pelajaran BK hari ini, udah mau ngasih masukan, ngasih feedback. Kalau ada salah Ibu minta maaf, pesan Ibu tetap rajin ibadah. Ibu doa semoga cita-cita kalian apapun itu, yang besok, yang hari ini, yang tahun depan itu lancar kayak jalan tol ya, bebas hambatan ya. Terima kasih Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.